datingnya sudah secara ilmiah sudah muncul sekitar 800.000 tahun yang lalu. Jadi bisa jadi kalau lihat dari karakter faunanya kan kalau dari koleksi ekskavasi fosil gajah purba jenis Stegodon di kawasan hutan Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur memasuki hari kedua. Tim Badan Geologi dibantu komunitas Kota Sejuk dan Dinas Porabutpar Nganjuk memperlebar dan memperdalam galian untuk mengetahui lebih lanjut temuan fosil yang diduga satu individu fauna purba ini. Dari hasil penelitian sementara dipastikan fosil ini adalah Stegodon. Hal itu terkonfirmasi dari karakter gigi yang masih menempel di rahang bawah, meskipun gigi lainnya sudah aus termakan waktu. Selain rahang, tim berhasil mengidentifikasi bagian lainnya seperti tulang rusuk, serpihan gading, tulang belikat, pelvis atau tulang panggul bagian kiri dan kanan. Baik, jadi kegiatan pada hari ini sebenarnya tindak lanjut dari survei ya. Survei beberapa hari kemarin kita mencari titik potensi. Nah, titik potensi itu kemudian kita tindak lanjuti dengan penggalian tes. Nah, hasil dari beberapa titik penggalian tes ini alhamdulillah kita dapat satu titik yang potensial ya untuk ditindaklanjuti lebih penggalian lebih sistematis. Jadi di sini kita menemukan suatu kerangka gajah purba ya jenis Stegodon, dan itu terkonfirmasi dari karakter giginya, itu sudah confirm itu Stegodon, dan sekarang kita sedang mengejar posisi anatomisnya seperti apa, sampai sebaran fosilnya seperti apa. Dari beberapa waktu ini sampai sekarang hari ini kita sudah mendapatkan yang tersingkap satu rahang bawah mandible dengan giginya, kemudian ada pelvis masih anatomis kanan kiri, kemudian ada scapula juga atau tulang belikat, dan juga beberapa rusuk. Jadi memang ini satu individu ya, dan dengan kalau melihat karakter giginya itu yang di depan itu sudah aus habis, tinggal beberapa gigi saja yang belakang yang masih muncul. Jadi ini karakter gigi yang sudah dewasa sekali ya. Untuk saat ini sih yang bisa kita ceritakan seperti itu. Kalau kedalamannya sendiri? Kedalamannya, jadi kalau di sini kalau kita sudah mengukur perlapisannya, kemiringan perlapisan geolognya kemana, dan kita tahu kemiringannya hanya sekitar ya mungkin 18 derajat. Jadi kalau kedalaman ini nggak akan terlalu dalam ya, kalau lihat di permukaan saja sudah banyak muncul itu, tapi nanti arahnya akan menunjam, jadi menunjam searah lereng ini. Di belakang kita ini kita ada lereng sebelah kiri saya, nah arahnya akan mengejar ke situ. Jadi memang untuk kalau ditanya dalamnya seberapa itu sangat relatif kita, karena kita akan mengejar perlapisannya bukan kedalamannya. Stratifikasi tanahnya berapa Mas? Stratifikasi tanahnya jadi ya kalau secara umum kan kalau dari geologi ini formasi kabuh ya, namanya formasi kabuh dengan penciri endapan-endapan sungai masa lalu. Nah kalau dari stratifikasinya kita melihat kebetulan ini di permukaan punggungannya, jadi humusnya juga nggak terlalu tebal, jadi memang cukup
cukup mudah mengenali ya untuk fosil yang muncul di dalam lapisan ini. Jadi memang untuk lapisan kita hanya bisa mengenali dua yang untuk saat ini, lapisan humus dan formasi kabut. Kebetulan ini in situ ya, intact di dalam formasi kabut. Umurnya berapa? Nah, kalau umur secara relatif kita hanya bisa membandingkan dengan situs-situs di sekitarnya ya. Kalau situs dengan sekitarnya itu paling nggak di sebelah baratnya ada situs Kedung Brebes yang datingnya sudah secara ilmiah sudah muncul sekitar 800.000 tahun yang lalu. Jadi bisa jadi kalau lihat dari karakter faunanya kan kalau dari koleksi fosil yang ditemukan warga di sini kita sudah melihat tidak hanya stegodon ya, ada beberapa seperti banteng purba, Epiloptopus dan yang lain-lain itu memang karakter mirip dengan Kedung Brebes. Jadi mungkin ya hampir sama lah ukurannya seperti itu. Potensi tritik ini seperti apa? Ya, jadi tritik kalau dilihat dari potensi secara ilmiah pasti cukup ini ya, cukup besar ya, apalagi di sini ada mengandung fosil-fosil banteng purba tadi yang kita masih mempertanyakan sebarannya dan seperti apa bentuknya, dan kita melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Ngandung Lajang, ada di warga juga ternyata teman-teman tentang fosil enigma atau misterius itu di sini cukup banyak ya. Jadi kita berharap kalau kita mengejar temanya Epiloptopus, kita bisa mendapatkan jawabannya di sini, seperti apa bentuknya, cara hidupnya dan lain-lain. Mas, ini tadi yang ikut terlibat di dalam ekskavasi ini dari mana? Ya, kalau ini kita sebenarnya kerjasama dengan Pemda Nganjuk, Dinas Pariwisata ya Pak? Ya, Spora Budbar di Spora Budbar Nganjuk, bekerjasama dengan komunitas juga, teman-teman di sini, komunitas Kota Sejuk, dan juga dibantu dengan warga lokal juga di sini dari Desa Kritik, dan juga dari teman-teman Museum Geologi juga. Untuk kendala yang dihadapi seperti apa? Sebenarnya kalau kendala itu relatif sekali ya. Kalau di sini kita melihat ya cuaca sih sebenarnya ya, cuacanya. Tapi kalau kita bandingkan cuaca panas dan dingin dan hujan ya kita lebih memilih panas ya. Kalau hujan itu akan sangat melelahkan, betul sekali. Jadi masih bisa bekerja lah untuk kondisi seperti ini, masih bisa ditolerir. Himbauan kepada masyarakat untuk menjaga cagar budaya. Baik, jadi kalau kita melihat potensi fosilnya ya, kita melihat ukurannya besar-besar, cenderung utuh. Jadi memang kalau untuk potensi koleksi yang cukup signifikan secara keutuhannya di sini potensinya cukup tinggi ya, kalau kita bisa menemukan seperti ini di belakang satu individu utuh. Nah, memang kalau warga di sekitar sini kan banyak bekerja di ladang ya, di hutan juga. Jadi memang kita baiknya memberi komunikasi lanjut ke warga ya, di daerah mereka itu mengandung sesuatu yang berharga, jadi bisa ini dibantu dijaga juga. Ya, ini tadi kami sudah diskusi dengan tim dari Museum Geologi bahwa temuan fosil yang relatif cukup signifikan ini nanti akan kita amankan di lokasi, karena memang kondisinya saya kira mengharuskan ini ya, tidak mungkin untuk diangkat saat ini, dan nggak tahu nanti di masa depan seperti apa. Tetapi yang terpenting fosil ini kita amankan di lokasi dulu dengan perlindungan, diberikan penguatan, sehingga nanti pada saat dibutuhkan nanti kondisinya masih tetap aman. Ini harapannya seperti itu. Untuk fosil ini awal mulanya seperti apa?
apakah ada informasi dari warga seperti itu atau seperti apa? Sama sekali tidak. Jadi ini berawal dari tim survei dari Museum Geologi beserta komunitas dan warga sini berjalan di tempat ini, kemudian ada nampak sedikit dikorek-korek, kemudian tambah melebar baru kelihatan lebih besarnya, dan maka dilakukan kegiatan penggalian dengan test pit yang dilakukan oleh tim. Penggalian masih akan terus dilakukan untuk menemukan bagian-bagian lainnya yang mungkin masih terpendam. Hasilnya akan kami update pada video berikutnya. Tim Liputan Agis Cyber melaporkan.